Yo, oke guys, jadi selamat datang lagi di channelku ya guys ya. Nah, oke guys ya, jadi di video kali ini bisa kalian lihat di depanku sudah terdapat besi, plastik dan teman-temannya ya guys ya. Dan kalian pasti tahu aku mau ngapain ya. Jadi di video kali ini aku bakalan ngajarin kalian ya guys ya, cara membuat suatu camilan atau snack yang cukup populer di Indonesia ya guys ya, yaitu pai susu Bali ya guys ya. Nah, ini bisa kalian coba juga, mumpung ini Sabtu kan, jadi kalian bisa coba hari Minggu besok, karena Minggu kan biasa kalian nganggur. Ini bisa kalian coba lah di hari Minggu besok, oke? Dan jadi bahan-bahannya itu yang pertama, ini ada tepung terigu 250 gram, terus ini juga ada margarin, mentega 150 gram, sama ini gula halus. Gula halusnya yang diperlukan itu 1 sendok makan aja cukup. Nah, itu untuk bahan kulitnya. Jadi bahan kulitnya itu kayak gitu. Nah, terus kalian tahu kan bahan kulitnya yang bulat, yang cekek-cekek gitu loh bentuknya. Terus untuk isinya sendiri, tengah-tengahnya itu yang kalian perlukan adalah yang pertama, susu kental manis 120 gram, susu cair 150 ml, kuning telur, ini kuning telur ya, 2 butir kuning telur, 2 butir doang, kuningnya doang loh ya, jangan putihnya juga ikut. Terus ini 1,5 sendok makan tepung maizena. Nah, ini tapi guys, yang menjadi masalah adalah tepung maizena aku nggak cukup, jadi nanti bakalan aku campur sama tepung beras, karena fungsinya dia adalah untuk mengentalkan isinya itu ya guys. Jadi kurang lebih kayak gitu. Yuk, jadi kita langsung masuk aja ke cara pembuatannya. Oke, jadi yang pertama harus kalian lakukan adalah kalian pinggirin semuanya. Kalian pinggirin ini yang bahan isi loh ya, yang bahan isi ini kalian pinggirin semua, oke? Terus kalian ini pakai ini tepung terigu sama mentega. Yang pertama harus kalian lakukan adalah kalian satukan dulu ini, kalian tuang, satuin aja. Nah, ini kalau kalian bisa nimbang langsung sih bagus sih, maksudnya bisa nimbang mentega langsung jadi pokok satu wadah gitu ya, lebih bagus sih. Cuma kalau aku, karena aku buat tutorial, jadi aku pisah aja ya. Terus ini juga ada gula halus, kenapa susah dibuka. Nah, ini gula halusnya 1 sendok makan aja ya, jadi ya segini aja ya, tambah dikit lah ya biar agak manis dikit gitu. Nah, oke. Terus yang harus kalian lakukan adalah kalian aduk, aduk. Kita aduk pakai yang ini dulu aja. Ini kita taruh sini dulu, kita aduk. Ini terserah ya, kalian mau ngaduk pakai tangan bisa, kalau kalian bisa pakai tangan bagus, tapi kalau kalian nggak bisa pakai tangan juga nggak apa-apa guys ya. Kalian aduknya pakai apa namanya, pakai tangan atau pakai sendok atau pakai spatula ya kalau kalian bisa. Jadi kalian aduk-aduk dulu, oke? Oke, di sini aku memutuskan untuk ganti pakai tangan ya guys ya. Karena apa? Supaya lebih rata aja guys ya. Karena kalau pakai sendok pasti nggak bisa rata 100% ya. Jadi kalau udah bentuknya lebih model kayak gini ya nggak apa-apa sih. Ini BTW maafkan ya guys ya kalau berantakan. Nah kan, aku bikin memang gini guys. Jadi maaf ya kalau berantakan, tumpah sana tumpah sini. Oh ya, BTW ini lagi hujan guys ya. Jadi kalau berisik, ada suara krecek-krecek ya kalian tahu sendiri lah itu suara apa ya. Ini aku pakai sarung tangan plastik supaya apa? Supaya higienis guys ya. Dan kalau kalian masak, jangan lupa cuci tangan dulu sebelum masak. Bikin kue atau apa, cuci tangan. Tapi kalau masak yang di kompor juga harus cuci tangan lah ya. Meskipun kena kompor, kalian kena panas juga harus cuci tangan. Apalagi lagi corona gini, virus guys ya. Jadi cuci tangan, jaga kesehatan ya. Patuhi protokol supaya nggak kena gitu guys. Nah, oke guys ya, jadi kalian aduk itu sampai dia jadi kayak gini, sampai dia tuh bentuknya kayak gini. Nah, ini mungkin ada agak beda sama kalau kalian mungkin bikin yang lain kayak bikin nastar atau bikin biskuit, itu agak beda karena
memang teksturnya dia ini kan lebih gampang hancur. Kalau kalian lihat pai susu kan memang gampang hancur dia teksturnya. Nah, pokok kalian aduk sampai kayak gini. Ini memang bentuknya kayak gini ya, jadi ya nggak apa-apa lah. Nah, terus kalian habis ini simpen di kulkas selama 30 menit. Jadi 30 menit lagi, 15 menit aja ya guys. Jadi kalian simpen di kulkas 15 menit. Nah, ini patokannya ya guys ya. Kalau misalnya kalian aduk pakai tangan kayak aku, itu patokannya adalah kalau udah nggak lengket di tangan. Ini kalian lihat tanganku kan nggak ada ini yang lengket di sini kan. Nah, kalau itu berarti ini udah maksudnya udah kelar, maksudnya udah selesai ngaduk. Nah, tapi kalau misalnya masih ada di tangan masih lengket-lengket, itu berarti belum. Berarti mentega sama tepungnya belum rata gitu guys ya. Nah, jadi setelah kayak gini, setelah nggak lengket, kalian taruh ke kulkas selama 15 menit. Nah, sambil kita taruh ke kulkas, nanti abis ini kita bikin filling. Jadi sekarang aku taruh kulkas dulu ya, karena aku nggak ada kameramen. Jadi kameranya stay, oke? Dadah. A few minutes later. Nah, oke guys ya. Jadi untuk sekarang kita akan bikin isinya sambil nunggu tadi taruh 15 menit kan ya. Nah, sekarang kita bikin isinya. Isinya yaitu dengan cara kita pertama ini ada susu kental manis kan. Kita campurin aja. Susu ini kan susu kental nih. Susu kental, susu cair biasa. Ini kalian campur gini. Nah. Udah. Terus kalian campur juga ini tepung maizenanya. Maizena ini kalian campurin supaya apa? Supaya dia kental nanti jadinya. Karena kalau cair ya nggak bisa dimakan kan. Nah, terus sambil karena aku nggak cukup ya, karena aku udah bilang kan aku pakai tepung beras ya. Oh, tepungnya. Ini ya, aku kasih tepung beras tambahan. Nah, tapi ini aku nggak yakin juga sih guys bakal jadi apa enggak, soalnya kan aku ganti tepung beras. Cuma harusnya sih jadi. Cuma kalau kalian pakai maizena pasti jadi kok guys. Cuma jadi kalau misalnya nanti jadiku agak beda sama kalian ya kalian tau lah penyebabnya apa ya. Terus kita masukin kuning telur ya. Nih. Nah, kita masukin. Rusuh sekali. Nah, sudah guys, selesai. Kita aduk pakai whisk. Kalau kalian nggak punya whisk, kalian bisa pakai sendok juga bisa. Ini kalian aduk pakai whisk ya. Kenapa pakai whisk guys? Karena biar rata. Kalau kalian aduk pakai whisk ini pasti hasilnya lebih rata daripada kalian aduk pakai apa namanya? Sendok. Gitu guys ya. Jadi kalian aduk pakai whisk. Kalian kocok lah bahasanya, bukan aduk. Ini sebenarnya lebih enak kalau wadahnya ini guys, panjang dan tinggi guys, daripada ini kan aku kan lebar. Lebih enak tuh yang kayak gelas gitu loh. Nah, ini bisa kalian lihat lebih ini kan, lebih rata kan. Kalau kalian pakai sendok mungkin nggak serata ini guys. Nah, kalau udah warnanya kayak gini, dia memang sih warnanya mirip kayak susu kental manis ya, karena memang dia sebagian besar terdiri dari susu kental manis, karena namanya juga pai susu gitu ya. Ya, jadi pokok kurang lebih sampai kayak gini warnanya. Memang kuning telurnya dia nggak bakal terlalu nyampur, karena ya memang kayak gitu guys. Jadi makanya kalau kalian lihat kan kadang di pai susu kan ada bercak-bercaknya, yaitu dari kuning telurnya ya guys ya. Nah, pokok sampai kayak gini kalau udah ya udah selesai. Udah nanti tinggal tunggu 15 menit dari yang di kulkas itu, yang apa? Kulitnya yang di kulkas. Dan karena ini aku ngaduk paling cuma 3 menit, bikin ini 3 menitan doang, jadi ya kita tunggu saja. Sekalian mungkin kita sambil cuci piring dulu kali ya. Oke, jadi ini langsung aku skip ke waktu aku sudah 15 menit si yang di kulkas kulitnya. More moments later. Nah, oke guys ya, jadi ini sudah aku selesaikan. Bukan sudah aku selesaikan, maksudnya sudah aku keluarkan dari kulkas, sudah 15 menit. Nah, next stepnya adalah kalian harus ini. Nih, pakai cetakan. Ini pakai cetakan kalian nyetak di sini ya. Jadi kalian taruh. Nah, sebenarnya ini kalau kalian mau ya, kalian mau rata, kalian timbang. Cuma karena jujur, aku nggak bisa rata, jadi aku random aja. Jadi bakalan ada yang tebel, ada yang tipis gitu kali ya. Jadi ya pokok intinya kalian cetak. Kalau kalian mau rapi, kalian timbang, terus kalian cetak yang bagus. Terus ini juga bukan cetakan pai sih. Ini cetakan cupcake. Jadi ya dimaklumi lah, kalau kalian punya cetakan pai nggak apa-apa. Kalau kalian nggak punya, kalian juga bisa lah cari cetakan antara pai atau nggak cetakan cupcake kayak gini juga bagus kok. Terserah. Jadi pokok kalian ambil aja. Nah, kayak gini misal.
Udah, terus kalian bentuk aja. Nah, gini guys ya, kalian bentuk itu sampai jadi, maksudnya kalian bentuknya kayak gini, bentuk cekungan kayak wood gitu loh. Supaya apa? Supaya dalamnya nanti bisa kalian isi ya guys ya. Dan ini aku melakukan kesalahan guys ya. Aku lupa, ini harusnya ngambilnya pakai sendok. Kalau ngambil pakai tangan 1 tahun guys ya. Ntar aku ambil sendok dulu. Oke, di sini kita udah ambil sendok ya. Jadi kayak gini guys, kalian sendokin. Ini segini ya, kurang lebih. Kalian tambahin dikit lah. Nah, terus baru kalian atau kalian bentuk lah. Isinya apa, kulitnya jangan terlalu banyak ya guys ya. Makanya itu ya, kalau kalian mau yang presisi yang pas, ukurannya pas ya kalian timbang, itu lebih bagus. Kalian timbang, kalian bagi supaya apa, hasilnya pas. Kalau kayak aku gini nanti bakalan ada yang besar ada yang kecil gitu ya. Cuma kalau aku, karena aku makan sendiri, nggak buat dijual atau buat apa, atau ya mungkin aku kasih ke teman-teman lah, nggak apa-apa gitu ya, karena mereka juga memaklumi. Karena apa, aku bukan tukang masak, aku juga cuma masak gini ya karena memang suka aja gitu loh. Nah, jadi kalian bentuk kayak gini. Nah, udah. Terus ini BTW guys ya, ini aku taruh di sini. Karena apa? Ini nanti bakalan di oven. Jadi aku taruh ini dulu, ini bakalan aku masukin ke oven nanti ya guys ya. Oke, sekarang kita lanjut ya guys ya. Ini kalian lakukan ini terus sampai habis, oke? Nah, oke guys ya, jadi ini sudah selesai semua nih. Bisa kalian lihat nih, jadinya 20 ya guys ya. Nah, ini memang aku bikinnya nggak rapi karena memang aku nggak bisa bikin yang rapi guys ya. Cuma kalau kalian bisa bikin yang rapi ya bagus. Nah, sekarang langkah berikutnya yang kita harus lakukan adalah kita tusuk-tusuk ya guys ya. Nah, kalian tusuknya bisa pakai lidi, bisa pakai tusuk gigi, bisa pakai kayak aku tusuk sate gini, terserah. Kalian tusuk-tusuk random aja. Nah, buat apa sih ditusuk itu? Ditusuk itu biar dia bisa mateng guys ya. Nah, tusuk-tusuk gini aja. Nah, jadi kalian tusuk-tusuk sampai kayak gini guys. Jadi dia agak bolong-bolong, nggak tahu kelihatan nggak di kamera. Pokok sampai ya bolong-bolong lah, kalian tusuk-tusuk biar dia cepat mateng guys ya, dan biar ya pokok intinya biar cepat mateng lah. Tapi kalian jangan pakai itu ya yang buat nusuk apa, kulit ya, kulit daging gitu. Itu jangan kalian pakai, karena aku dulu pakai itu buat di sini langsung hancur saudara. Itu bodoh banget sih, jadi jangan ditiru lah. Pokok intinya kalian tusuk-tusuk kayak gini ya. Nah, ini guys ya, setelah selesai kalian tusuk, yang harus kalian lakukan berikutnya adalah kalian taruh di oven ya guys ya. Jadi kalian oven 130 derajat selama 10 menit ya guys ya. Dan kalau kalian nggak ada oven, nggak tahu sih aku ini bisa nggak sih tanpa oven. Cuma yang jelas kalau aku sih pakai oven ya. Sini guys, aku tunjukin deh. Jadi intinya ini kan, ini udah jadi nih, kalian taruh nih di oven. Ntar ya, karena aku satu tangan nih. Nih kalian taruh di oven, taruh di yang baris tengah aja ya. Nah udah. Terus di oven ini kalian rapiin dulu lah, supaya dia bentuknya enggak apa, supaya dia ya biar rapi aja sih. Nah, geser dong. Nah, oke, udah ya. Terus kalian tutup ovennya. Kalian set temperatur 130 derajat. 130 kurang lebih segini lah ya. Atau segitu 130 enggak sih? Terus ini kalian api atas bawah ya. Di sini kan ada off. Ini api atas, ini api bawah. Kalian pilih yang paling bawah, ini api atas bawah, nggak tahu kelihatan apa enggak. Nah, itu pokok. Terus timernya kalian set 10 menit. Tapi karena ini harus manasin oven dulu, tak lebih dikit tek. Nah, kayak gitu guys ya. Nah, ini kita tunggu, ini bakalan dia jadinya cuma setengah matang, jadi dia nggak bakal langsung matang dulu. Jadi dia bakalan setengah matang dulu dan kita bakalan tunggu sama 10 menit. Mantap. Many hours later. Oke, jadi ini udah selesai ya guys ya. Ini sudah 10 menit, sudah bunyi ceting gitu ya. Sekarang kita buka dulu.
Nah, dia masih setengah mateng kan guys ya. Nah, ini panas banget guys. Nggak tahu kelihatan nggak ada asap ngepul-ngepul di sini. Kok kayak gitu guys ya. Nah, sekarang kita mau ambil ininya dulu. Ini aku pakai alat ini. Ini buat ngambil, jadi kayak gini. Nah, kayak gini. Slot. Nah, dia bakal jadi kayak gini. Masih setengah mateng ya ini. Terus sekarang kita taruh sini dulu. Nah, oke, sekarang baru kita ini kasih isinya. Mantap. Nah, oke ya guys ya, bisa kalian lihat di sini ini sudah jadi. Yang kita ini oven tadi ya. Ini kita oven tadi udah jadi karena ini panas. Aku buatnya kayak gini ya. Nah, oke, the next thing yang harus kita lakukan adalah kita ngaduk ini lagi. Supaya apa? Supaya dia rata ya. Karena kan kalau nggak kita aduk yang rata. Nah, ini adalah isinya yang sudah kita buat tadi ya. Jadi kita aduk ini lagi, sekali lagi kita aduk. Nah, terus kita tuangin. Tuanginnya seberapa ya kira-kira aja. Nih. Oh, kira-kira aja guys ya. Oke, sekarang kita sudah selesai ya guys ya. Dan ini memang kalau kalian lihat bentuknya agak hancur ya guys ya. Kayak ini sampai banjir-banjir. Karena apa guys? Karena aku bentuknya nggak terlalu cekung guys. Makanya itu kalau kalian bisa bentuk yang lebih cekung bagus. Kayak contoh ini. Ini hasilnya nanti bakalan bagus guys. Hasilnya ini. Cuma kalau kayak gini, nah ini bukan rasanya loh ya guys ya. Tapi ininya, bentuknya. Bentuknya yang kayak gini-gini bakalan jelek nanti. Kalau yang kayak gini pasti bagus gitu guys ya. Jadi kalau kalian bisa bikin yang bagus, ya bagus. Kayak ini juga. Nah, sekarang karena kita sudah selesai, ini panas gak sih? Oke, udah nggak panas ya, bisa kita pegang. Oh, panas ternyata. Oke, nah ini sampai tumpah kayak gini guys ya. Nah, jadi pokok intinya di sini kita akan masukkan dia kembali ke oven. Gimana ini? Nah, netes nggak dia? Oke, dia netes ya. Ya pokok intinya kita akan masukkan dia kembali ke oven. Jadi ini aku masukin dulu ya, nggak aku rekam karena dia netes. Jadi aku harus cepet ini, oke? Sebentar guys ya, sabar. Oke ya, jadi ini kita udah masukin ke ovennya. Terus kita tutup lagi ovennya. Nah sekarang derajatnya agak beda guys. Derajatnya kalian setting, bentar. Kalian setting sekitar 110 ya. Sekitar segini lah. Kalian setting sekitar seginian. Terus ininya kalian setting 40 menit. 40 menit mana? Nah, kalian setting sekitar 40 menit. Nah, tapi guys ya, ini aku ingetin ya, ini harus kalian jagain karena biasanya sekitar antara nanti 10 sampai 0 itu nanti dia bakalan udah mateng. Jadi pokok kalian lihat kalau dia udah mekar bagus ya berarti dia udah mateng. Oke? Jadi kita tunggu aja. Mantap. Oke guys ya, jadi ini sudah selesai. Ini sudah selesai dan mungkin ini jadi hasilnya agak sedikit beda ya. Nih. Ini kalau kalian lihat mungkin tengahnya agak terlalu putih sini. Nah, ini guys ya. Hasilnya kayak gini. Ini mungkin kalau kalian lihat memang sih tengahnya agak terlalu putih ya karena aku pakai tepung beras tadi jadi ternyata ngaruh guys ya. Kalau aslinya aku tunjukin ini foto, aku udah pernah bikin sebelumnya jadi aku tahu hasil aslinya gimana. Kalau misal kalian ikutin resepku tadi hasilnya tuh bakalan kayak gini. Nah pokok hasilnya tuh kayak gitu harusnya. Cuma ya ini mirip sih, cuma ini oke guys. Aku yakin ini rasanya enak. Nah sekarang yang harus kita lakukan adalah kita tunggu ini dingin. Terus kita keluarin dari cetakannya, lalu kita taruh di piring atau bisa dibilang piring atau apa sih, mangkok atau lepek ya, terserah kalian lah. Oke, cakep. Nah oke guys ya, jadi sekarang aku bakalan ngasih lihat ke kalian cara untuk mengeluarkan ini dari tempatnya ya. Kalau aku sih pakai pisau, terserah tapi kalian pakai apa. Ini aku pakai pisau yang udah tumpul ya. Ini aku ambil satu nih ya. Aku tusuk pinggirnya kayak gini. Terus aku putar gini. Aku putar gini. Aku putar kayak gini. Nah. Terus aku keluarin. Wok. Nah, kayak gini guys ya. Nih.
hasilnya tuh kayak gini guys ya. Nah ini tuh memang, ini kalian lihat memang tebel banget ya, karena ya aku yang bikin guys ya, jadi tebel. Kalau misalnya orang lain yang bikin pasti tipis gitu ya. Makanya itu kalau kalian bisa bikin dengan bentuk yang lebih bagus, it's better daripada kayak gini guys ya. Karena ini jujur ini bentuknya jelek tapi aku yakin rasanya enak. Sekarang kita coba ya. Enak banget guys nih. Enak banget sih ini. Mantap ya guys ya. Oke, jadi ini ya guys ya, ini adalah cara untuk membuat pie susu. Oke, jadi sekian dulu untuk video kali ini ya guys ya. Ini untuk membuat kayak gini nih kurang lebih habis 2 jam ya guys ya, karena aku tadi mulai membuat itu jam berapa nih, setengah 4, sekarang jam setengah 6. Dan itu lamanya yang pertama di bakingnya itu total kan, baking sama tadi masukin kulkas itu kalau di total kurang lebih sekitar berapa, 1 jam. Terus tambah kalian nyiapin barang, ngaduk-ngaduk semua itu 1 jam sendiri juga, jadi kurang lebih bikin ini 2 jam lah ya, pokoknya kurang lebih kayak gitu. Kalau kalian suka, kalian bisa like video ini, jangan lupa kalian share juga ke teman-teman kalian supaya apa, teman kalian juga pada bisa bikin kayak gini, karena bikin gini asik guys, dan ini enak. Oke, jadi terima kasih ya buat kalian supaya nonton, jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe. Oke, jadi sampai ketemu di video berikutnya guys, dadah.